sampai dengan ayat yang ke-28. Kita akan bergantian membacanya. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, kemudian ayat yang terakhir ayat 28 kita baca bersama-sama. Itu mari saya undang kita mari bangkit berdiri untuk membacanya. Markus pasal yang ke-9. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Sama-sama 2, 3. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Puji nama Tuhan. Silakan dulu. Ada beberapa kebenaran yang saya dapatkan dari perikop ini agar supaya kita dapat mengalami mujizat atau akan berlaku. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya, baik itu di dalam diri kita, keluarga, pekerjaan, usaha, dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kebenaran yang pertama yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan ini, bahwa mujizat akan terjadi melalui diri kita jikalau kita senantiasa bergaul erat dengan Tuhan dan membangun hubungan doa dengannya sampai kita mendapatkan konfirmasi bahwa Dia berkenan dan akan menyertai pelayanan kita. Kalau kita mundur beberapa ayat, di dalam ayat yang kedua, sebelum Yesus membuat mujizat atau melakukan mujizat dalam kehidupan anak yang kerasukan setan ini, dikatakan di dalam ayat yang kedua, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Kalau kita melihat Injil yang sama yang mengisahkan tentang peristiwa ini dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-18, di sini menceritakan sebelum Yesus menyembuhkan anak yang kerasukan setan ini, dikatakan di dalam Lukas dia berdoa. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, dan setelah Ia mengajarkan tentang kematiannya yang akan dialami dan bagaimana murid-muridnya, seterusnya 18-19 akan menderita demi Injil, serta upah apa saja akan mereka terima ketika Dia datang di dalam kemuliaannya, maka ayat yang ke-28 atau perikop yang sama dengan teks kita pada pagi hari ini, Lukas mengatakan bahwa Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Kalau kita ingin mengalami mujizat yang daripada Tuhan, atau kalau kita ingin terjadi mujizat melalui kehidupan kita, maka berdoa seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu merupakan syarat yang utama. Amin. Mari kita melihat kesaksian Injil tentang kehidupan doa dari Tuhan Yesus. Jangan kita terperangkap bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan Maha Tahu, Maha Kuasa, sehingga kita mengabaikan bahwa Yesus juga adalah manusia yang lahir dari seorang ibu,
yang mengalami yang namanya anak-anak, mengalami yang namanya dewasa, kemudian dia pernah disakiti, dia pernah haus, dia pernah lapar. Dalam pengertian, jangan sampai oleh karena kealahan Yesus, kita mengabaikan disiplin yang dijalankan oleh Yesus, sehingga dia menjadi seperti apa yang kita sembah saat ini sebagai Allah yang Maha Kuasa, yang penuh dengan kuasa dan mujizat. Yesus adalah pribadi yang suka berdoa. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35 memberikan kesaksian bahwa pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dikatakan pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus, pelayanan yang penuh mujizat itu adalah hasil dari harga yang dia bayar. Dia berdoa semalam-malaman. Jadi kalau orang percaya yang tidak suka berdoa, atau berdoa mungkin harus dipaksa-paksa, jangan kita mengharapkan hasilnya. Karena hasil daripada kehidupan kita yang diberkati, doa, mujizat-mujizat yang terjadi dalam diri kita, melalui pelayanan kita, usaha kita, itu merupakan hasil daripada disiplin doa kita, seperti yang Yesus lakukan dan dia alami. Bahkan kita tahu dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44 dikatakan ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Ini Yesus. Ketika problem semakin menghimpit kehidupannya, dia semakin sungguh-sungguh berdoa. Bahkan dikatakan keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-20, dalam dua ayat ini sampai 3 kali Yesus memberikan kesaksian. Dia katakan, aku berdoa, dan aku berdoa. Ini doa akan kesatuan gereja, akan orang-orang yang akan diselamatkan melalui pelayanan gereja. Kemudian berkaitan juga dengan pengajaran, banyak tema-tema Yesus khotbahnya berkaitan dengan doa. Contohnya dalam Lukas 18 ayat yang pertama sampai yang ke-8, di mana Yesus mengajarkan janganlah kamu jemu-jemu berdoa. Bahkan yang sering dikutip agar supaya doa dijawab, Matius 18 ayat yang ke-19 yang berbunyi, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Matius 21 ayat yang ke-22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bahkan mujizat yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun juga ketika dia berdoa. Dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang 42, dan Allah mendengarkan Yesus. Dan Yesus berkata, Allah selalu mendengarkan doa-doaku. Sehingga mujizat terjadi. Lazarus yang sudah 4 hari dikubur diperintahkan oleh Yesus. Ayat yang 43, Lazarus marilah keluar. Dan Lazarus mengalami kehidupan. Yesus bukan hanya berdoa sewaktu dia menjejakkan kakinya di bumi ini. Bahkan ketika dia sudah berada di atas kayu salib, dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-34a, ketika mereka menghina dia, mengejek dia, kalau engkau anak Allah, lepaskanlah dirimu, selamatkanlah dirimu. Baik orang yang ada di sebelah kirinya, demikian juga dengan prajurit-prajurit. Tetapi Yesus berdoa kepada Allah, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan sampai saat ini, penulis surat Ibrani dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25 mengatakan bahwa Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita, atau dia berdoa syafaat untuk saya dan saudara. Sampai saat ini pekerjaan Yesus yang utama di sorga adalah berdoa syafaat, menjadi imam besar agung bagi kita, bagi gereja Tuhan, bahkan bagi keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang.
Saat-saat yang paling dinanti-nantikan oleh bangsa Israel ketika mereka datang dengan berbagai pergumulan, baik oleh sakit jasmani maupun rohani, di mana orang Israel diharuskan datang dari berbagai penjuru Israel paling kurang 3 kali dalam setahun dan rela mempersembahkan kambing domba. Saat yang paling mereka nanti-nantikan adalah ketika seorang imam besar keturunan Lewi di depan pelataran bait suci, di mana imam besar ini akan keluar ke pelataran bait suci setelah dia terbukti bebas dari dosa dan kelemahan atau beroleh kasih karunia dari Allah di ruang Maha Kudus. Sebab jika dia tidak menerima kasih karunia, dia akan mati dalam ruang Maha Kudus. Dan ketika dia keluar, maka dia akan memohonkan berkat atas seluruh umat Allah. Dan dia akan berdoa bagi semua orang Israel yang ada di pelataran bait Allah. Berdoa demi keselamatan mereka, sehingga umat Allah ini akan pulang. Mereka disembuhkan dari berbagai penyakit, dan yang paling utama, dosa-dosa mereka diampuni. Ibrani 7 ayat yang ke-26 berkata, terlebih lagi Yesus, imam besar yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Kita perlu bersyukur dan bangga memiliki Yesus sebagai imam besar agung kita, imam besar yang dalam keterbatasannya dia masih hidup di dalam dosa. Tetapi ketika dia beroleh kasih karunia dari Allah, dia boleh menjadi berkat. Apa yang dia doakan dijawab oleh Allah. Terlebih lagi Yesus imam besar yang tanpa dosa, tanpa salah. Imam besar orang Lewi boleh saja tidak mengasihi umat Allah, tetapi kita tahu firman Tuhan berkata, Yesus mengasihi saya dan saudara. Semua umat manusia dikasihi oleh Tuhan Yesus. Anak-anaknya sangat dikasihinya. Untuk itu sampai saat ini dia sebagai imam besar, dia selalu menjawab, mendoakan, bahkan menjawab apa yang menjadi pergumulan anak-anaknya. Amin. Haleluya. Ini yang membuat kita mengalami damai sejahtera di dunia ini. Sekalipun orang lain tidak menjawab permintaan saudara, sekalipun orang lain menolak saudara, tapi percayalah imam besar agung kita di sorga, dia bukan hanya memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, tapi dia juga berdoa untuk kita. Saya bayangkan jika ada mujizat terjadi di atas hidup saya dan keluarga saya, atau atas orang-orang yang kita kasihi, yang kita tahu belum pernah kita doakan. Mungkin ini terjadi karena Tuhan Yesus yang telah mendoakan kita. Amin. Terkadang belum saya doakan. Kenapa Tuhan? Kenapa sudah terjadi mujizat? Belum pernah saya injili keluarga saya ini. Tapi kenapa dia sudah percaya kepada Yesus? Ini pengalaman banyak orang. Atau ketika kita mengalami goncangan di dalam hidup ini, bahkan mengalami pencobaan yang dahsyat menyerang kehidupan kita, padahal kita tahu itu sepantasnya kita alami. Atau hidup kita, rumah tangga kita, bisnis kita hancur, itu pantas karena dosa-dosa kita, karena kesalahan kita. Tetapi ketika kita bisa melewatinya, bahkan kita semakin diberkati saat ini. Saudara tahu apakah saudara berdoa atau tidak? Mungkin. Dan saya percaya ini kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus yang sudah mendoakan kita. Sementara dia mendoakan, Tuhan lindungilah jiwa si A, Tuhan pulihkanlah rumah tangganya, Tuhan pulihkanlah usahanya, bisnisnya, Tuhan berkati. Dan ini tidak dipengaruhi oleh keadaan di dunia. Di dunia mau krisis, di dunia mau kering, di dunia mengalami kekacauan, di dunia mengalami kehancuran. Sekalipun 10.000 rebah di sebelah kananmu, 10.000 juga di sebelah kiri. Di atas kita juga ada kehancuran, di bawah kita ada kehancuran. Tetapi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Doa Yesus untuk kita pasti didengarkan oleh Bapa. Amin.
Tentu kita masih mengingat bagaimana Petrus sekalipun telah 3 kali menyangkal Yesus, tetapi dia tetap diselamatkan. 3 kali dia menyangkal Yesus. Bahkan dia menjadi pemimpin para rasul dan gereja pada abad yang pertama. Untuk itu di Roma, saya belum pernah pergi, Pak Gembala pernah pergi. Gereja yang di sana di Vatikan itu dinamakan gereja Santo Petrus, karena diyakini dia adalah pemimpin gereja atau paus yang pertama di dunia ini. Mengapa Petrus bisa diselamatkan sekalipun dia menyangkal Yesus? Hal ini terjadi karena dalam Lukas pasal yang ke-22, Lukas pasal 22 ayat 32, firman Tuhan berkata, "Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur." Kebenaran ini memberikan damai sejahtera bagi kita. Secara khusus juga hamba-hamba Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan yang meninggalkan Yesus, meninggalkan keluarga. Tetapi saya percaya kalau kita hidup di dalam kerendahan hati, kesetiaan kepada Tuhan, tidak menyombongkan diri, maka Yesus berdoa agar supaya imanmu tidak gugur. Yesus berdoa untuk anak-anaknya seperti dia berdoa untuk Petrus. Demikian juga dia lakukan bagi saudara-saudara yang setia, yang penuh dengan kerendahan hati mengikuti dia. Yesus memulai pelayanannya dengan berdoa. Yesus menyertai pelayanannya dengan berdoa, dan dia mengakhiri pelayanannya dengan berdoa. Dan dia selalu berdoa sampai dia mendapatkan konfirmasi dari Bapa bahwa aku mendengar doamu, aku menjawab doamu. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Lukas pasal 9 ayat 28 berkata, setelah Yesus berdoa, ayat 29, dia berdoa sampai rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ayat 30, dan Allah mengutus Musa dan Elia. Luar biasa kalau doa orang benar, doa yang dinaikkan dengan iman, doa dari orang yang bergaul erat dengan Allah. Kalau di dalam Injil Lukas, waktu di Getsemani, siapa yang datang kepada Yesus? Malaikat. Tapi dalam kisah ini dikatakan Musa dan Elia. Siapa Musa dan Elia? Mereka adalah nabi-nabi yang paling banyak buat mujizat di dalam pelayanan mereka. Dan yang paling luar biasa Elia ini, dia berdoa, mujizat terjadi melalui pelayanannya. Dan Allah mengutus mereka untuk menguatkan Yesus, memberikan peneguhan akan pelayanannya. Dan perhatikan konfirmasi dari Bapa atas Yesus yang berdoa, ayat 35. Dan inilah yang kiranya menjadi tujuan kita, membangun hubungan doa dengan Tuhan. Kita berdoa atas jemaat-jemaat yang kita layani. Kita berdoa atas setiap pergumulan kita, hal-hal yang mustahil untuk kita lakukan, untuk kita peroleh. Kita berdoa dan jangan kita tinggalkan ruangan doa kita sampai kita mendengarkan suara yang berkata, memberikan peneguhan kepada kita bahwa aku akan mengalami kehidupan yang penuh mujizat. Amin. Haleluya. Inilah kebenaran pertama jikalau kita ingin mengalami firman Tuhan yang menjadi tema pada minggu ini. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Pastor John Kilpatrick berkata, doa mendahului pekerjaan yang besar. Karena doa, Ibu Gembala pernah ke gerejanya di GSJ Brownsville. Mujizat terjadi, kebangunan rohani terjadi, bukan hanya berdampak di gereja sidang jemaat Allah Brownsville, saya membaca buku, tetapi di seluruh kota, bahkan negara bagian. Bahkan penjara-penjara menjadi sepi. Rumah sakit menjadi sepi. Jiwa-jiwa diselamatkan kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun setiap hari. Orang-orang dari segala penjuru Amerika, dari segala penjuru dunia datang ke gereja Brownsville. Itu bukan gereja terbesar di dunia, tetapi ada harga yang mereka bayar.
di mana jemaat ini bertahun-tahun sebelum terjadi kebangunan rohani, mereka berdoa siang malam, mereka berdoa. Bukan hanya pendeta, jemaat-jemaat, bukan hanya pengerja-pengerja, jemaat-jemaat, mereka berdoa siang dan malam, dan mereka mendapatkan konfirmasi bahwa Allah berkenan kepada mereka, sehingga kebangunan rohani itu terjadi bertahun-tahun. Dan itu tidak pernah terjadi lagi pada zaman modern saat ini. Akan saudara dan saya alami, gereja kita alami ketika jemaat menjadi suka berdoa. Suka berdoa, bukan hanya doa secara pribadi, tetapi doa secara komunal di gereja. Mari kita menjadi jemaat yang suka berdoa, datang ke gereja berdoa, berdoa. Pulang ke rumah kita berdoa secara pribadi dalam saat teduh, dan sampai kita mendengarkan suara yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan." Dan kita akan melihat hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Martin Luther berkata, pekerjaan seorang penjahit adalah membuat pakaian, pekerjaan tukang sepatu adalah membuat sepatu, pekerjaan seorang Kristen adalah berdoa. Itu pekerjaan kita yang utama. Amin. Karena ini adalah pekerjaan Yesus yang utama. Banyak hal yang saya lakukan dalam satu hari, kata Martin Luther, dan saya tidak pernah dapat melakukan semua itu tanpa berdoa kurang dari 3 jam dalam sehari. Saya sampai senyum sendiri karena apa? 1 jam sehari, kadang itu terasa lama kita berdoa. Dan itu disiplin saya sebagai hamba Tuhan. Setiap hari paling kurang 1 jam saya berdoa. Tidak pernah absen. Hanya 1 kali itu kelupaan. Sudah jam 12 lewat baru ingat. Aku belum berdoa saya pagi tadi pagi, karena waktu itu kalau nggak salah naik kereta api cepat ke Jakarta, masih tinggal di daerah Ciamis. Ketika mempersiapkan khotbah ini, ayat-ayat ini berbicara kuat kepada saya. Kamu masih kurang berdoa. Kamu harus lebih banyak berdoa, dan berdoa sampai aku menjawabnya, sehingga tidak ada yang mustahil bagimu, keluargamu, dan jiwa-jiwa yang kamu layani. Kita sama-sama meningkatkan waktu-waktu kita berdoa. Amin. Kualitas kita berdoa juga kita perlu tingkatkan. Kita berdoa sampai rupa kita berubah. Kemuliaan Allah dinyatakan atas hidup kita, dan kita mendengarkan suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Kebenaran yang kedua, jika kita ingin mengalami tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, yang kedua adalah mari kita memiliki hati yang mengasihi keluarga kita. Ketika kita memiliki hati yang mengasihi, maka doa-doa kita itu akan menjadi dupa yang membawa harum di hadapan Tuhan. Charles Spurgeon berkata, hanya doa yang keluar dari hati kita yang dapat mencapai hati Allah. Mari kita lihat Markus pasal yang ke-9 ayat 17 sampai ayat ke-18. Dikatakan, kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Ayat 20. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Ayat 22a. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Dalam banyak kesaksian di sepanjang sejarah kekristenan, mujizat, kesembuhan dari roh jahat, kesembuhan dari kanker, serta penyakit-penyakit lain, keselamatan anggota-anggota keluarga, pemulihan rumah tangga yang hancur, semua ini terjadi karena Tuhan melihat betapa mengasihinya keluarga mereka terhadap anggota mereka yang menderita.
Benar tidak? Kita mulai dari Alkitab. Saudara ingat kisah dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-20, bagaimana ada seorang lumpuh diturunkan di depan Yesus. Mereka mengangkatnya, membuka atap rumah dan menurunkannya di depan Yesus. Firman Tuhan berkata, memang karena anak itu dikasihi oleh Yesus, tetapi dalam bagian ini, kebenaran yang kedua ini, dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, iman keluarga, teman-temannya yang berusaha membawa dia kepada Yesus. Yesus berkata, hai saudara, dosamu diampuni. Kita ingat juga kisah tentang pegawai istana di Kapernaum, Yohanes 4 ayat 46 dan seterusnya. Bagaimana dia datang dari Kapernaum kepada Yesus dan meminta anaknya disembuhkan. Anaknya hampir mati, sudah koma. Mungkin sudah koma atau hampir dia mati. Tetapi Yesus menyembuhkan karena dia melihat ayahnya yang begitu mengasihinya. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-26. Ini kisah tentang seorang perempuan Sirofenesia yang anaknya kerasukan setan. Dia datang kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan tolonglah anakku. Tuhan Yesus berkata, tidak baik memberikan roti yang disediakan untuk anak-anaknya kepada anjing. Dan perempuan Sirofenesia ini berkata, Tuhan, anjing itu juga menunggu remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia rela dihina. Kalau memang perkataan Yesus itu seperti menghina dia, dia rela menderita, rela dianiaya. Yang penting Tuhan menjawab doa dan menyelamatkan anakku. Kiranya ini juga yang kita orang-orang tua di CW Sentul City kembangkan. Kalau kita diperlakukan oleh orang lain dengan tidak adil, kita dihina, dimaki, kita ditipu, jangan membalasnya dengan kejahatan. Karena ingatlah, Tuhan akan memperhitungkan apa yang kita lakukan itu. Dengan dia akan menolong pergumulan-pergumulan kita. Seperti perempuan Sirofenesia ini. Biar saya menderita, biar saya dihina, yang penting Tuhan tolong anak saya, selamatkan anak saya. Kiranya ini menjadi prinsip di dalam kehidupan kita. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, kita hidup untuk orang lain. Dan bukankah itu yang dilakukan oleh Yesus? Dia dihina, dia disalibkan, dia mati, dia tidak membalasnya dengan kejahatan supaya kita diselamatkan oleh Yesus. Rumah tangga Hosea dipulihkan dengan dia menjamah istrinya Gomer, karena Hosea sangat mengasihi istrinya. Hosea 3 ayat yang pertama. Begitu juga dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Karena Kornelius mengasihi keluarganya, ia hidup dalam kesalehan, dia hidup dalam takut akan Allah, dia banyak memberi bantuan kepada orang miskin, maka akhirnya dia mengalami mujizat keselamatan. Bahkan bukan hanya Kornelius, seisi rumahnya pun diselamatkan. Bahkan pada hari dia percaya, dia menerima baptisan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat pertama dan seterusnya. Melalui firman Tuhan ini, saya mendorong sidang jemaat di tempat ini. Jika masih ada anggota keluarga kita yang mengalami sakit yang mustahil disembuhkan, atau anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita terus hidup saleh. Jangan oleh karena kegagalan keluarga kita, oleh karena mereka bertambah jahat, bertambah jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, sehingga berkurang kesalehan kita, berkurang kesetiaan kita, berkurang ketaatan kita. Justru kita harus semakin giat melakukannya, takut akan Tuhan. Dan seperti yang menjadi visi dan misi Gembala Sidang kita di tahun ini, kita semakin banyak memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Karena pada waktunya, ketika kita melakukan semua ini, lakukan terus setiap hari. Pada waktu kita berdoa, Allah akan memberikan konfirmasi kepada kita, seperti yang dia lakukan kepada Kornelius. Ayat yang keempat, sementara Kornelius di rumah mungkin selesai membawa bantuan kepada orang miskin, dikatakan malaikat Tuhan datang
dan memberitahukan kepada Kornelius dalam satu penglihatan, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah menerima engkau. Semua pergumulan kita ada waktunya. Amin. Mujizat akan terjadi jikalau semua doa dan sedekah kita saking banyaknya, sehingga banyak orang akan menangis bersyukur oleh karena apa yang kita lakukan, dan berdoa juga kepada Allah untuk kita, mereka yang kita tolong, sehingga pada waktunya, karena semakin banyak orang yang berterima kasih karena perbuatan saudara, perbuatan gereja kita. Terima kasih Tuhan buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Terima kasih buat jemaat yang sudah memberkati pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, semakin banyak ada ucapan syukur, semakin banyak ada tangisan sukacita yang memotivasi mereka untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan kepada mereka. Maka Tuhan katakan, sudah waktunya dia mengalami mujizat pertolongan yang dari pada Tuhan. Ini memang harus terjadi karena Allah telah berjanji di dalam Amsal 19 ayat yang ke-17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memintangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau kita menaruh belas kasihan kepada orang miskin, seperti kita membuat Tuhan berhutang kepada kita. Ini juga yang dialami oleh perempuan Sunam. Kalau saudara ingat kisah yang bagaimana dia bukan hanya dikaruniai seorang anak laki-laki, dia seorang yang mandul, tetapi Allah memberikan anak kepadanya melalui pelayanan Nabi Elisa. Dan ketika anaknya meninggal, Allah membangkitkan anaknya dari kematian. Bahkan mujizat juga terjadi atas hartanya yang telah diambil oleh orang lain ketika Israel mengalami kelaparan selama 7 tahun dan dia harus menyingkir ke negeri Filistin. Itu yang dialami oleh perempuan Sunam. Kalau kita melihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6, orang yang baik hati, orang yang suka menolong hamba-hamba Tuhan, yang suka menopang gereja dan pelayanannya akan beruntung. Allah akan membela, Allah akan pakai segala cara untuk melakukan mujizat di dalam kehidupannya. Ketika hartanya hilang, diambil orang selama 7 tahun, dan dia kembali mengadukan perkaranya kepada Raja Israel. Bertepatan dengan itu, Raja Israel sedang mendengarkan kesaksian yang hidup tentang perempuan Sunam ini dari Gehasi. Dan ketika Gehasi melihat perempuan ini, 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, maka dia berkata kepada raja, itulah perempuan dan anaknya yang saya ceritakan, ya raja. Dan kita tahu ceritanya, raja memberikan perintah, semua hartanya dan hasilnya selama 7 tahun kembalikan kepadanya. Kita tidak akan rugi kalau kita hidup di dalam kebaikan, dalam kesetiaan. Tidak ada yang mustahil bagi perempuan Sunam ini. Karena di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-4, kita mundur 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Karena perempuan Sunam ini dan suaminya, mereka sangat mengasihi Nabi Elisa. Mereka melayani Tuhan dengan melayani Nabi Elisa dengan harta mereka, dengan membangunkan sebuah kamar yang baik, yang bagus di lantai 2 untuk Nabi Elisa. Dan berkaitan dengan kebenaran yang kedua ini, anak yang mati dari perempuan Sunam ini, dia perlu bersyukur dan dia bangga. Dia memiliki orang tua yang seperti perempuan Sunam ini. Demikian juga dengan anak yang kerasukan setan ini. Dia sangat beruntung memiliki seorang bapak yang sangat mengasihi dia, yang perhatian kepada dia, sehingga Yesus menolong anak itu. Mari kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-21. Yesus menolong anak itu karena dia tidak tahan melihat betapa kasihnya bapak itu kepada anaknya, yang merawat dia sejak dia masih kecil.
dia sakit ayan dalam bagian yang lain mengatakan dari kecil, dan berkali-kali dia hampir mengalami kematian. Mungkin sementara mamanya memasak nasi, dia merebahkan diri ke api. Orang kalau sakit ayan ya, mungkin seperti itu. Dia lihat ada sungai, dia menceburkan dirinya. Dan orang tua daripada anak ini menderita, tapi mereka mengasihi anak ini, sehingga pada waktunya dia disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan menjamah anak ini. Kiranya kebenaran ini akan mempengaruhi kehidupan kita, supaya kita semakin mengasihi keluarga kita, semakin mengasihi orang-orang yang miskin, dan menopang pelayanan misi, baik memberikan bantuan kepada hamba-hamba Tuhan dan membangun rumah Tuhan, seperti yang perempuan Sunem itu lakukan. Haleluya. Kita hanya hidup oleh karena firman Tuhan. Kalau kita ingin melihat mujizat, tidak ada perkara yang mustahil dalam kehidupan kita. Kembali kepada firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Dukung misi. Setialah memberi perpuluhan-perpuluhan. Kebenaran yang ketiga, sehingga kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan mujizat, dan tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi kita. Yang ketiga ini yang penting. Ini bisa merubah jawaban doa dari Tuhan. Kita harus menjaga mulut kita di hadapan Tuhan dan di hadapan hamba-hambanya. Markus 9 ayat 21-24. Ketika Yesus bertanya kepada ayah dari anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Coba kita bayangkan kalau dia saking kesalnya karena begitu berat penderitaannya, terus ia tidak mau menjawab, atau sebaliknya dia memarahi Yesus. Pasti kisah ini tidak akan pernah kita ketahui, ya kan? Akan tetapi ayah ini tetap menjawab Yesus dengan penuh harap. Dia katakan sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Dan ketika Yesus menantang imannya dengan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat 24 berkata, dan saya percaya inilah doa yang paling keras yang dicatat oleh Alkitab, yang diucapkan oleh ayah ini. Karena apa? Firman Tuhan berkata, dia berteriak. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus mendengarkan teriakan Bapa ini, ayat 25 berkata, Yesus mengusir setan dan memerintahkan dia keluar dari anak itu. Dan ayat 27 katakan, sekalipun anak itu seperti orang mati, tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Haleluya. Karena perkataan daripada Bapa, karena imannya kepada Yesus, maka dia mengalami mujizat. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya seperti yang telah dinubuatkan oleh Alkitab, bahwa pada zaman akhir ini akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 yang pertama. Bahkan kesukaran ini akan melanda dunia dari saat ini sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, di mana manusia akan bekerja dan hasilnya hanya mampu membeli gandum secupak sedinar. Artinya sedinar hanya mendapatkan gandum hampir segenggam tangan orang Timur Tengah atau hampir 1 liter. Memang ayat ini adalah nubuat tentang masa antikris. Akan tetapi bukankah kita melihat di mana-mana terjadi penderitaan? Bangsa kita mati dalam keadaan kelaparan di Asmat, Papua. Bahkan kita bisa melihat juga apa yang terjadi di sekitar kita. Penyakit difteri yang telah membunuh banyak orang. Di mana-mana kita dengar betapa tidak berdayanya manusia melawan kanker, Pak Berti pada beberapa hari yang lalu. Perusahaan-perusahaan besar seperti Matahari dan
orang dalam konteks kami sangat sulit untuk mendapatkan sebuah rumah saat ini. Bahkan bagi para pengusaha sangat sulit untuk menjual rumah saat ini. Benar ya? Sulit. Jangankan menjual, membeli juga sulit. Demikian juga rumah tangga yang hancur dan bercerai. Anak-anak yang terlibat narkoba ini ada di sekitar kita. Apakah yang harus kita lakukan supaya mujizat Tuhan terjadi? Dan tidak ada yang mustahil bagi kita orang percaya. Melalui firman Tuhan ini, marilah sama-sama kita imani dan lakukan kebenaran-kebenaran ini. Bergaul erat dengan Tuhan. Banyak berdoa sampai kita mendengar Dia menjawab doa-doa kita dan mendengar suaranya. Inilah anakku yang kupilih, kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang kedua, milikilah hati yang mengasihi keluarga dan sesama manusia yang miskin. Banyak memberi sedekah di tahun 2018 ini. Setialah memberi persembahan dan perpuluhan di gereja. Dan pakailah hartamu seperti perempuan Sunam yang kaya itu, menggunakannya untuk amanat agung. Yang ketiga, senangkanlah hati Tuhan dengan perkataan-perkataan kita, seperti perkataan daripada ayah anak yang kerasukan setan ini. Kata-kata yang penuh kasih, kejujuran, dan iman keluarlah dari dalam hati dan mulut saudara. Sehingga pada waktunya, sementara kita melakukan semua ini, dan sementara kita membawa di dalam doa akan setiap pergumulan kita, sekalipun bagi dokter dan bagi semua orang mustahil, kita akan mengalami mujizat. Akan tetapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Ketika